Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Beni Widyaningsih, dengan NIM 241080200105 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas Peradaban C, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang tradisi dan praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Di video kali ini saya akan membahas lebih ke isi jurnalnya yang ditulis oleh Maftuha dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Tradisi dan Praktik Ekonomi pada masa Rasulullah SAW, yang membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW menata sistem ekonomi masyarakat Madinah dan meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam yang kita kenal sekarang nih. Dimana seperti yang kita tahu bahwa ekonomi Islam bukan sekadar teori, melainkan sebuah sistem yang mengatur bagaimana manusia mencari nafkah, berdagang, dan mengelola hartanya, hingga bagaimana negara mengatur pendapatan dan pengeluarannya, dan semuanya itu diatur berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip-prinsip Islam. Nah, jurnal yang ditulis oleh Maftuha dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul tersebut, ini tuh menjelaskan bahwa ekonomi Islam lahir seiring berkembangnya agama Islam. Pada masa di Mekah, Rasulullah belum menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat karena fokus dalam dakwahnya yang saat itu adalah memperbaiki akidah. Namun, setelah hijrah ke Madinah, beliau mulai membangun struktur pemerintahan nih dari segi sistem sosial sekaligus juga tatanan ekonomi masyarakatnya. Madinah saat itu tidak memiliki pemimpin tunggal. Masyarakatnya terdiri dari suku Aus, Khazraj, dan komunitas Yahudi. Namun, pada masa itu tuh hubungan antar sukunya masih suka berkonflik dan dipenuhi dengan konflik-konflik sehingga ekonomi masih bertumpu pada pertanian dan belum ada tatanan sistem negara yang terstruktur. Disinilah Rasulullah SAW berperan. Beliau hadir membawa perubahan besar, membangun masyarakat madani dan sistem ekonomi yang lebih tertib serta tentunya berkeadilan. Nah, mari kita selanjutnya akan membahas tentang praktik ekonomi Rasulullah di Madinah. Pada praktik ekonomi Rasulullah di Madinah, yang pertama itu beliau melakukan pembentukan pemerintahan dan menerapkan sistem fiskal atau yang kita kenal dengan kebijakan fiskal. Rasulullah membentuk majelis syura, menetapkan sekretaris negara, dan mulai menyusun aturan pemerintahan. Pada masa itu juga beliau mengatur pengelolaan harta negara termasuk zakat, sedekah, hasil rampasan perang. Yang dimana pembagian ganimah diatur setelah turunnya Quran surat Al-Anfal ayat 41, yaitu 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, dan 4/5-nya sisanya untuk prajurit yang ikut berperang. Sehingga inilah yang menjadi cikal bakal sistem fiskal Islam, di mana pendapatan negara dikelola kemudian didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menyimpannya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ada larangan riba dan pembentukan pasar yang adil. Jadi sistem pasarnya ini berkeadilan dan tentunya bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi Rasulullah SAW ini menegaskan bahwa riba merupakan praktik yang tidak adil, merugikan dan mengeksploitasi pihak lain. Nah, masyarakat Yahudi Madinah saat itu banyak sekali yang menggunakan riba dalam transaksinya, sehingga Islam hadir menghapus praktik ini untuk menciptakan pasar yang lebih sehat, stabil, dan beretika lagi. Nah, larangan riba sendiri itu juga diatur dalam Al-Quran. Tepatnya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. Rasulullah memerintahkan umat untuk mengganti riba dengan zakat, sedekah, dan perdagangan yang halal. Nah, di masa Rasulullah, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang, hasil ternak, hasil pertanian. Adapun selain zakat, pendapatan negara saat itu juga berasal dari kharaj, yakni pajak tanah yang berdasarkan tingkat produktivitas. Yang kedua ada jizyah, merupakan pajak penduduk non-muslim untuk perlindungan negara. Yang ketiga ada khums,
yaitu 20% dari harta tertentu seperti hasil perang. Yang keempat ada tebusan tawanan perang. Yang kelima wakaf dan sedekah. Nah, yang terakhir warisan yang tidak memiliki ahli waris. Sehingga semua harta-harta tersebut dikelola oleh Rasulullah melalui Baitul Mal yang kala itu berada di Masjid Nabawi. Ada pula praktik ekonomi Islam yang diterapkan oleh Rasulullah, yakni larangan monopoli dan kecurangan ekonomi. Rasulullah SAW menekankan etika berdagang, harus jujur dan tidak boleh curang. Beliau bersabda bahwa pedagang yang jujur kedudukannya bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Dalam praktiknya ini, beliau itu melarang adanya penimbunan barang atau ihtikar. Yang kedua ada kecurangan takaran dan timbangan. Ketiga ada penipuan harga. Yang keempat, monopoli yang merugikan banyak masyarakat. Di mana prinsip ini tuh sangat penting untuk menciptakan pasar yang stabil dan adil. Selanjutnya ada praktik pengembangan sektor perdagangan, pertanian, dan industri. Rasulullah sangat mendorong umat Islam untuk bekerja. Dalam perdagangan, Quraisy terkenal sebagai suku yang rutin melakukan perjalanan dagang ke Yaman dan Syam. Sehingga pada saat itu Islam menata ulang perdagangan agar lebih adil dan berkah. Dalam pertanian, Rasulullah menganjurkan umat menanam pohon dan mengelola tanah. Bahkan beliau juga bersabda bahwa menanam tanaman yang dimakan hewan atau manusia termasuk sedekah. Sementara dalam industri, Madinah mulai berkembang setelah dilakukannya praktik-praktik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, di mana produksi senjatanya mulai berkembang, penyamakan kulit juga mulai berkembang, industri rumah tangga, pengolahan makanan, dan juga bengkel pembuatan baju besi. Sehingga perkembangan sektor perdagangan, pertanian, dan juga industri ini menjadi bagian yang cukup penting dari pembangunan ekonomi negara Islam yang baru berdiri. Yang terakhir, adapun metode Rasulullah dalam pendayagunaan sumber daya. Cara Rasulullah mengembangkan ekonomi didasarkan pada yang pertama, kejujuran dalam berdagang, yang kedua, penguatan sektor pertanian, yang ketiga, keadilan distribusi kekayaan, yang keempat, larangan eksploitasi, yang kelima, penguatan industri militer dan ekonomi, dan yang terakhir, kerjasama dengan kelompok non-muslim melalui Piagam Madinah. Rasulullah menjadikan kerja sebagai ibadah dan memandang pembangunan ekonomi sebagai bagian dari memakmurkan bumi sesuai Nah, jadi kita dapat simpulkan nih dari jurnal ini kita bisa melihat bahwa pada masa Rasulullah SAW ekonomi Islam dibangun dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Meskipun sederhana, sistem yang beliau bangun sangat teratur dan menjadi fondasi ekonomi Islam hingga sekarang. Mulai dari larangan riba, pengelolaan zakat, pembagian harta, hingga membangun sektor pertanian, perdagangan, dan juga industri. Semuanya dilakukan dengan mengacu pada wahyu dan ijtihad Rasulullah. Sistem ekonomi yang beliau bangun tidak hanya menyejahterakan umatnya saja, tapi juga memperbaiki tatanan sosial dan moral masyarakat Madinah. Warisan beliau juga bukan hanya tentang aturan ekonominya saja, tapi juga menekankan pada prinsip bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa kebaikan, menghindari kezaliman, dan memberi manfaat bagi sesama. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita tentang betapa mulianya sistem ekonomi Islam yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Bye.